Lu tahu nggak nih, di tahun 1980-an itu Indonesia punya cara unik banget tuh buat ngurangin kriminal. Bukan lewat edukasi, bukan lewat lapangan kerja, tapi lewat peluru. Yap, program resmi tapi nggak resmi, penembakan misterius, alias Petrus. Jadi misteriusnya itu bukan karena keren tuh, tapi karena sampai sekarang aja kita nggak tahu tuh siapa yang ngatur. Kayak mantan yang ghosting tapi ninggalin luka mendalam tuh. Coba lu bayangin aja nih, orang-orang dulu itu bisa ketemu mayat di pinggir jalan dengan tulisan preman. Udah kayak spanduk diskon preman 100% minggu ini aja tuh. Jadi di tahun 1883 sampai 1885 di masa Orde Baru tuh, tingkat kriminalitas itu tinggi banget nih. Banyak rampok, begal, pencuri, preman terminal. Pokoknya kalau lu hidup di zaman itu nih, lu bisa kena copet bukan kena macet tuh. Nah, jadi pada kala itu pemerintah Orde Baru punya solusi canggih nih. Ya, kalau banyak maling tembak aja. Dan dari situ lahirlah Petrus, operasi penembakan misterius terhadap orang-orang yang diduga preman. Kata diduga di sini penting nih, karena kalau lu diduga doang tapi udah ditembak nih, namanya itu bukan hukum, tapi kompetensi cepat-cepatan ke akhirat. Coba lu bayangin nih, lu hidup di era itu lagi nongkrong di warung, tiba-tiba ada suara tuh. Semua orang langsung pura-pura jadi penjual cilok tuh. Jadi daripada nyiptain lapangan kerja, pemerintah kala itu lebih pilih nyiptain lapangan tembak tuh. Bayangin nih, negara ngelawan kriminal pakai metode yang lebih kriminal lagi. Itu kayak ngusir tikus nih, tapi pakai bom nuklir. Bahkan katanya waktu itu ada preman yang pulang kampung gara-gara takut ditembak tuh. Pulang-pulang malah jadi ustad. Dulu saya preman, sekarang saya premanin setan. Semua gara-gara Petrus. Kaget. Coba lu bayangin nih, waktu dulu pemerintah bisa ngilangin kriminal kayak uninstall aplikasi tuh. Tinggal klik, hapus pengguna. Simple tapi serem tuh. Jadi Petrus ini kayak film action yang disutradarai sama setan tuh. Kaget. Malam-malam ada mobil tanpa plat lewat. Besok paginya ada mayat di pinggir jalan. Gratis, tanpa perlu ada proses pengadilan tuh. Kaget. Ciri khasnya mayat dikantongi duit receh tuh. Biar kayak preman beneran. Lah, ini nyamar apa nyindir nih? Lu gondrong dikit, tato dikit, langsung was-was tuh di zaman itu. Barbershop rame bukan karena gaya tuh, tapi karena survival. Bahkan orang-orang jadi potong rambut sambil doa tuh. Ya Allah, jangan sampai modelku mirip preman. Kalau konsep Petrus dipakai di zaman sekarang nih, influencer jual barang palsu bisa dol, tapi viewsnya malah naik. Dan dalam 2 tahun aja udah ada ribuan orang ditembak tuh. Tapi negara diam, polisi diam, media diam, dan yang ngomong malah dibilang PKI. Capek ah. Tapi pemerintah bilang nih, kalau kriminalitas sudah turun drastis. Ya iyalah, pelakunya aja udah dikirim ke akhirat. Rakyat aja malah jadi trauma tuh. Bayangin nih, lu malam-malam beli nasi uduk, pulang-pulang tinggal nama tuh. Polisi aja nggak sempet nanyain surat jalan, lu langsung ke jalan terakhir aja. Tapi yang paling absurd nih, ada warga yang bilang bagus dong, Jakarta jadi aman. Lah, aman dari siapa tuh? Aman dari rakyat sendiri. Dulu orang takut sama preman, sekarang preman takut sama pemerintah, dan rakyat takut sama dua-duanya. Nah, ini nih bagian yang paling misteriusnya. Siapa dalang dari Petrus? Katanya ABRI, katanya Intel, katanya pemerintah, tapi nggak ada yang aku tuh. Kayak mantan yang bilang aku nggak ghosting tapi cuma sibuk nembak target lain. Soeharto pernah ditanya tuh soal Petrus ini, dan jawabannya, Ya biar mereka jerah. lah itu bukan jerah pak, tapi wapat. Jadi bisa dibilang Petrus ini udah kayak hubungan toksik tuh. Nggak ada bukti, tapi semua orang udah tahu siapa pelakunya. Kalau di film Batman nih, ada Gotham City dan Joker tuh. Tapi kalau di kita, ada Jakarta dan Petrus Man. Bedanya nih, Batman pakai topeng buat nyelamatin orang. Tapi kalau Petrus, pakai topeng buat ngilangin orang. Dan begitu dunia dengar tentang Petrus ini, mereka langsung kaget tuh. Loh, orang Indonesia tembak warganya sendiri. Terus pemerintah jawab tuh, Ini demi stabilitas. lah stabilitas apa? Rakyat yang stabil di liang lahat. Tapi anehnya banyak warga yang justru bangga nih dengan Petrus ini. Wah, negara kita tegas. Lah, itu bukan tegas bang, tapi itu trigger happy. Coba lu bayangin nih kalau sistem Petrus ini masih ada sampai sekarang tuh. TikToker joget di zebra cross, pengendara motor lawan arah, pejabat korupsi, kalau yang ini malah naik pangkat. Intinya yang ditembak itu bukan kejahatan nih, tapi rakyat kecil. Koruptor aman tuh, paling ditembak pakai flash kamera pas wisuda anaknya. Jadi Petrus ini sejarah kelam nih,
Tapi lucunya tuh, Indonesia itu suka ngulang-ngulang sejarah nih. Sekarang pelurunya udah ganti tuh, jadi peluru komentar netizen. Kalau dulu ditembak karena tato nih, sekarang ditembak karena typo di Twitter. Kalau dulu orang hilang karena negara nih, sekarang hilang karena utang. Kita boleh ketawa tuh, tapi ingat, Petrus ini bukti betapa bahayanya kalau hukum diganti dengan rasa dendam tuh. Jadi negara itu bukan tempat mabar PUBG nih, kita butuh pengadilan yang tegas tuh, bukan leaderboard. Jadi pesan moralnya nih, kalau lu pengen negara aman jangan tembak orang, tapi tembak masalahnya, tembak kebodohan, dan juga tembak korupsi tuh. Kaget. Oke, gua pamit dulu, jangan lupa like, komen, sama share, biar temen lu yang gondrong tahu tuh sejarah kenapa orang gondrong dulu jadi target.